Gaya parenting orang tua kita dulu punya pengaruh yang kuat banget terhadap hidup kita saat ini. Begitu juga dengan gaya parenting kita nanti, bakal berpengaruh juga terhadap anak kita. Halo, saya Sifatri Agustina. Di video hari ini kita bakal bahas gaya-gaya parenting yang ada dalam psikologi dan apa dampaknya buat kehidupan anak. Gaya parenting dilihat dari seberapa besar tuntutan orang tua ke anak dan seberapa hangat respon emosi yang diberikan. Yang pertama ada otoriter, di mana orang tua punya tuntutan yang tinggi ke anak dan respon terhadap emosi anak yang cenderung dingin. Alias nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus nurut ini, harus nurut itu. Kalau nggak dilakuin, kasih sayangnya bakal dibatasin, bahkan dihukum. Jadi anak cuman akan disayang kalau menurut. Dampaknya ini bakal bikin anak ngerasa bahwa kasih sayang itu bersyarat. Dia bakal tumbuh jadi anak yang berusaha mencapai banyak hal, kayak harus juara, perfeksionis, dan lain-lain, untuk nyenengin orang tuanya. Kalau nggak mencapai hal tertentu, dia bakal ngerasa gagal, dan nilai dirinya jadi sangat rendah karena ngerasa nggak disayang. Yang kedua ada permisif, di mana orang tua nggak menuntut banyak, namun merespon anak dengan hangat. Anak mau es krim dapat es krim, boleh main game sepanjang hari. Gaya parenting ini biasanya mengizinkan anak mendapatkan apa yang diinginkan, tanpa ngasih aturan. Dampaknya ini bakal bikin anak merasa bisa dapetin apapun dan cenderung nggak punya batasan yang jelas. Di kemudian hari, anak bisa kesulitan menahan diri, selalu maksa untuk dapetin yang diinginkan, dan jadi sulit menghadapi emosinya sendiri. Yang ketiga ada otoritatif, di mana orang tua punya tuntutan yang tinggi terhadap anak, tapi respon terhadap emosi ke anak tetap hangat. Jadi walaupun orang tua mendorong anak untuk melakukan hal-hal tertentu, perasaannya juga tetap didengarkan. Misalnya anak pengen makan coklat, orang tua bakal ngizinin, tapi dibatasi seminggu sekali aja. Dia boleh main berantakan, tapi setelah itu perlu merapikan mainannya. Dampaknya ini bakal bikin anak merasa punya kebebasan, tapi juga memahami ada tanggung jawab yang perlu dilakukan dengan dukungan emosional dari orang tua. Anak bakal merasa percaya diri buat mencapai impian-impian dia, dan juga nggak kesulitan dalam berdisiplin diri dan ngikutin aturan-aturan yang ada di kehidupan sosial. Yang keempat ada gaya parenting yang acuh, di mana anak nggak dituntut apapun, tapi juga nggak dapat respon emosi yang hangat. Anak sering ditinggal dan gak peduli apa yang dilakukan anak, orang tua tetap acuh. Dampaknya anak bakal ngerasa sendiri dan sering kesepian. Dia ngelakuin apapun dan gak ada yang memperdulikan. Gak dapat perhatian bakal bikin anak ngerasa gak percaya sama dirinya sendiri dan orang lain di kemudian hari. Karena takut terluka, dia bakal milih buat gak deket sama orang lain dan dingin dengan emosinya sendiri. Dari pembahasan ini, kita bisa belajar bahwa parenting bukan sekadar soal mendidik anak supaya jadi anak baik, tapi tentang bagaimana anak merasa dicintai, dihargai, dan dipahami. Cara orang tua hadir, memberi batasan, dan merespons emosi anak akan membentuk kepribadian dan kesehatan mentalnya di masa depan. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya meniru pola asuh orang tua kita dulu, tapi juga berani memperbaiki dan menyesuaikannya. Dengan pengasuhan yang tepat, anak tidak hanya tumbuh patuh, tapi juga tumbuh bahagia dan percaya pada dirinya sendiri.